Lahir di suatu desa yang sangat terkenal, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. Lahir sudah lama sekali, di tahun 1968. Jadi usia saya tidak begitu muda lagi. Kondisi lingkungan itu adalah di mana mereka sebagian besar menjadi seorang pematung, pemahat. Jadi saya juga bisa menjadi seorang pematung, pemahat. Jadi saya bisa membuat patung-patung yang khususnya dari kayu. Dan selanjutnya saya biasa bersekolah seperti pada masyarakat umumnya. Pengalaman hidup saya adalah, jadi saya bekerja, tapi saya sambil bekerja sambil sekolah. Artinya apa? Bahwa saya itu sudah melakukan tugas-tugas seorang anak menjadi murid. Sampai jadi murid otomatis juga saya seorang pekerja. Sejak umur yang kelas 6 SD lah. Hal itu sangat membantu saya untuk bisa membeli buku, tidak lagi tergantung pada orang tua. Sampai SMP, sampai SMA, hal itu saya lakukan. Tamat SMA, akhirnya saya kuliah jauh di Singaraja. Pada waktu itu saya mendapatkan program diploma 2 untuk sastra Inggris. Jadi saya sebenarnya punya sertifikasi untuk menjadi seorang tenaga pengajar di sekolah menengah pertama. Dan itu pun saya dapatkan setelah saya tamat, karena itu programnya adalah program paket dari pemerintah. Setelah tamat kita ditempatkan di sekolah menengah pertama SMP. Namun saya bertekad bahwa pada waktu itu saya tidak suka untuk menjadi pegawai negeri. Pada waktu itu saya melihat kondisi pariwisata itu lebih menjanjikan untuk kita bisa lebih bertahan hidup, lebih mengekspor kemampuan kita. Jadi saya dasarnya bahasa Inggris. Kalau saya menjadi seorang pengajar, mungkin kemampuan saya tidak akan mengalami pertambahan yang cepat. Tapi kalau saya bekerja di bidang pariwisata, itu artinya saya bisa untuk mengeksplor lebih jauh, untuk belajar lebih jauh tentang bahasa, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang berbahasa asing. Jadi kita memperkaya ilmu kita di bidang bahasa. Makanya saya memutuskan untuk bekerja di pariwisata, di tenaga atau menjadi profesi sebagai seorang pramuwisata, atau bahasa kerennya adalah seorang guide. Untuk itulah semenjak tahun berapa? Tahun 1990 saya menjadi seorang pemandu wisata, jadi seorang guide. Pada waktu itu saya masih berbahasa Inggris, jadi English speaking English guide. Akhirnya Tuhan memberikan saya kesempatan yang luar biasa. Artinya apa? Pada tahun 1995 saya belajar bahasa di Ceko, yang mungkin dikenal dengan Cekoslovakia, tapi sebenarnya Republik Ceko di Eropa Tengah sebenarnya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk belajar bahasa. Jadi bahasa yang saya pelajari itu adalah bahasa Ceko. Jadi untuk menghandle tamu-tamu Ceko yang datang ke Bali yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah itu sih. Dan saya diberikan kesempatan emas oleh perusahaan untuk
bisa belajar bahasa Ceko di Republik Ceko, di negara aslinya. Akhirnya saya berangkat ke sana dan saya hanya diberikan waktu 1 semester. Dalam 1 semester itu saya harus bisa menguasai at least how to speak in general dengan klien-klien yang dari Ceko. Jadi sebagai seorang yang English speaking dan Czech speaking guide, itulah profesi saya sampai saat ini pun. Walaupun ada hal-hal lain yang saya lakukan di luar sebagai seorang tourist guide, namun hal-hal lain itulah merupakan suatu ya hobi atau ekstra. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa saya harus belajar psikologi lagi sudah umur senja. Apa yang ingin saya capai dalam pelajaran yang saya tekuni sekarang, yakni kuliah di psikologi? Sebenarnya begini loh, pengalaman hidup saya yang notabene adalah ya saya rasakan bahwa pengalaman itu saya sangat pahit. Saya pernah menjadi orang yang sukses, pernah mengalami ekonomi yang bagus, keluarga yang bagus. Jadi pada puncaknya mungkin tahun 2010, di sana puncaknya saya harus turun lagi. Saya berada di puncak itu sampai tahun 2010. Jadi saya mengalami bagaimana kondisi ekonomi yang sangat bagus, keluarga yang sangat bagus. Akhirnya di sini saya berpikir bahwa belajar bahwa hidup itu bukan kita yang menentukan. Apa yang kamu rencanakan boleh-boleh saja, tapi janganlah pernah untuk menyesal terlalu dalam jika hal itu tidak kamu capai. Itu konsep saya. Karena pengalaman saya seperti itu. Jadi saya pernah bercita-cita semasa tua saya santai, tidak bekerja lagi, anak-anak sudah besar. Akhirnya saya menikmati hari tua yang begitu damai, begitu indah. Itu kan cita-cita saya. Tapi karma itu berkehendak lain. Saya harus terjun lagi, saya harus mengalami masa-masa yang tidak begitu indah seperti sebelumnya. Tapi pengalaman hidup saya mengajarkan saya bahwa semakin kuat, semakin besar cobaan hidup itu, maka semakin besar manfaat yang kita peroleh dari kehidupan itu. Artinya apa keinginan saya ke depannya? Sebenarnya hal itu kadang-kadang saya sendiri juga tidak tahu saya mau apa ke depannya. Karena prinsipnya adalah bahwa apa yang terjadi bukan karena kehendak kita manusia. Semua itu adalah kehendak karma, kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi saya sekarang belajar psikologi, saya suka belajar tentang manusia itu sendiri, tentang perilaku manusia itu sendiri, tentang pola pikir manusia itu sendiri. Kadang-kadang menyelami seseorang dalam kehidupan kita tidak segampang apa yang orang pikirkan. Itulah keindahan yang saya dapatkan, yang saya ingin capai dari proses pembelajaran psikologi ini. Dengan mengikuti proses pembelajaran psikologi ini, saya semakin pahami sedikit demi sedikit bahwa setiap manusia itu unik. Jadi pola pikirnya betul-betul beragam, tingkah lakunya beragam, perilakunya juga beraneka macam. Jadi kedepannya apa yang saya ingin capai adalah saya ingin menguasai ilmu ini at least untuk diri saya sendiri. Karena apa? Karena kan saya sudah umur tua. Saya tidak mungkin lagi untuk bekerja pada perusahaan orang. Jadi beda dengan teman-teman saya yang fresh graduate.
kuliah di psikologi, mungkin dia punya keinginan, punya cita-cita untuk bekerja di perusahaan orang, atau apapun, itu wajar-wajar saja. Tapi karena faktor usia saya harus introspeksi diri, mau apa saya ke depannya. Tapi at least saya ingin menguasai ilmu ini, minimal untuk diri sendiri dan untuk membantu orang lain. Siapa tahu one day saya bisa membantu sesama untuk memecahkan problema kehidupan diri sendiri, keluarga sendiri, maupun orang lain. Jadi apapun yang terjadi adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Itu saja yang saya tekankan. Terima kasih.